Selamat pagi saudara, saya Paskal Siswari kembali menjumpai Anda di Kompas Bisnis Sapa Indonesia pagi hari ini. Bank Indonesia menahan suku bunga acuan di level 4% pada rapat Dewan Gubernur di tanggal 12 dan 13 Oktober lalu. Keputusan ini mempertimbangkan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah inflasi yang diperkirakan tetap rendah. Rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia pada tanggal 12 dan 13 Oktober 2020 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate atau bunga acuan di titik 4%. Suku bunga deposit facility sebesar 3,25% dan suku bunga lending facility sebesar 4,75%. Keputusan ini mempertimbangkan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah inflasi yang diperkirakan tetap rendah. Bank Indonesia menekankan pada jalur kuantitas melalui penyediaan likuiditas termasuk dukungan Bank Indonesia kepada pemerintah dalam mempercepat realisasi APBN tahun 2020 guna mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Bank Indonesia juga menempuh 5 kebijakan lain, yaitu pertama, melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah. Kedua, memperkuat strategi operasi moneter. Ketiga, mempercepat langkah-langkah pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing melalui electronic trading platform dan central counterparty. Keempat, memperkuat UMKM melalui korporatisasi, peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, dan digitalisasi sejalan dengan Gernas BBI. Kelima, memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Sejalan dengan kebijakan moneter dan makroprudensial akomodatif yang ditempuh Bank Indonesia, kondisi likuiditas tetap longgar sehingga mendorong suku bunga terus menurun dan mendukung pembiayaan perekonomian. Sinergi ekspansi moneter Bank Indonesia dengan akselerasi stimulus fiskal pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional juga terus diperkuat. Dari sisi koordinasi kebijakan, ada 2 langkah yang diambil. Pertama, Bank Indonesia memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, OJK, dan LPS untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan serta mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan bagi pemulihan ekonomi nasional. Kedua, Bank Indonesia terus mempercepat digitalisasi pembayaran dan perluasan ekosistem digital melalui kolaborasi dengan pemerintah, bank, fintech, dan e-commerce untuk pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, asesmen perekonomian Bank Indonesia menunjukkan perbaikan ekonomi global berlanjut dan diikuti pertumbuhan ekonomi domestik yang secara perlahan membaik dengan stabilitas perekonomian yang terjaga. Kejar terus investasi. Ambisi Indonesia untuk memenangkan investasi dilakukan dengan beragam cara. Nah, yang teranyar saudara, pemerintah bersama Bank Indonesia ini meluncurkan platform yang disebut Japan Indonesia Partnership Launch atau disingkatnya JAIPONG. Kausa Iman Karana, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tokyo, dan juga Rima Cempaka, Minister Konselor Fungsi Ekonomi KBRI Tokyo, sudah bergabung pagi ini di Kompas Bisnis. Selamat pagi Mbak Rima dan juga Pak Kausa. Selamat pagi Mbak Paskalis. Selamat pagi, sehat selalu Mbak Rima dan Pak Kausa. Kita langsung ke pertanyaannya. Saya mungkin ke Mbak Rima terlebih dulu untuk menjelaskan nih. Namanya unik sekali kalau disingkat, JAIPONG. Jadi sebenarnya dashboard ini atau platform ini tuh seperti apa sih Mbak? Iya, JAIPONG ya, mulai dari namanya dulu. JAIPONG itu singkatan dari Japan Indonesia Partnership Launch. JAIPONG ini adalah platform virtual yang dikembangkan bersama dan semua data, statistik, kebijakan, peraturan lainnya. Ada kesalahan teknis dengan Mbak Rima. Saya coba ke Pak Kausa. Pak Kausa bisa mendengar suara saya, Pak?
Bisa Mas Feli. Oke, Pak Kausa ini tadi terputus di Mbak Rima, tapi Pak Kausa bisa jelaskan mungkin singkat dashboard ini tuh apa sih Pak dan kenapa BI ikutan? Iya, jadi mungkin tadi sudah disinggung Mbak Rima terkait dengan Jaipong tadi bahwa memang platform ini dibangun saat pertama kali ada suasana COVID ini perlu ada sebuah terobosan bagaimana kita mendorong dan juga menginformasikan kira-kira proyek-proyek ataupun investasi di Indonesia dan juga perdagangan. Akhirnya Jaipong ini juga halo. Jadi oleh karena itu kami dengan KPI dan juga didukung teman dari IPC, kemudian juga ITPC dan juga atas akan membangun sebuah platform yang bisa memberikan informasi lengkap terkait dengan investasi, kemudian juga perdagangan, kemudian juga ada wisata dan juga pengembangan SDM, serta tentunya adalah dan kebijakan terkait dengan ekonomi Indonesia yang terkini. Sehingga dengan platform ini memudahkan investor Jepang ini untuk mengetahui bagaimana investasi di Indonesia dan bagaimana nanti berhubungan dengan pemerintah Indonesia, kebijakan apa yang relevan dengan kegiatan investasi dan perdagangan. Kurang lebih seperti itu sekilas Mbak. Oke. Mbak Rima sudah bergabung lagi dengan Kompas Bisnis. Suara saya terdengar jelas? Iya. Oke, tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Kausa mengapa BI ikut dalam platform ini. Tapi sebenarnya tujuannya diluncurkan dashboard ini tuh apa, Mbak? Tujuannya itu adalah untuk memberikan suatu platform yang user friendly dan Oke, kami terputus lagi dengan Rima Cempaka. Saya ke Pak Kausa lagi. Pak Kausa ini karena Mbak Rima terputus lagi, Pak Kausa yang tadi Pak Kausa sudah jelaskan kenapa BI ikut dalam pembentukan dashboard ini. Nah, bentuk dukungannya seperti apa, Pak? Iya, terima kasih Mbak sekali sambil menunggu Mbak Rima ya. Jadi tadi saya lanjutkan bahwa kenapa Bank Indonesia sampai ikut tadi. Mungkin kan kami menjelaskan tugas kantor perwakilan BI di luar negeri. Jadi kami ada beberapa kantor perwakilan di luar negeri dan tugas pertama adalah kita menyusun kajian dan juga analisis terkait dengan ekonomi di regional di mana kantor area. Jadi kebetulan kantor perwakilan di Jepang dan juga Korea Selatan dan Timur Tengah. Khusus angin ya kami kegiatan. Yang kedua adalah tugas kami menjaga hubungan investor. Jadi bagaimana memberikan informasi kepada investor juga bagaimana kerjasama dengan mereka di sektor IPC dan juga kiri untuk investor ke Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah hubungan internasional. Dashboard ini adalah kita dalam rangka menjaga hubungan investor. Jadi seperti tadi sudah saya singgung, kita memberikan informasi dan di Indonesia dan ini juga ada dalam bahasa Jepangnya Mbak, karena di Jepang ini harus diterapkan bahasa Jepangnya. Jadi hal-hal yang terkait dengan investasi di Indonesia dan di sudah kata Jepang. Yang kedua adalah kenapa kita terlibat ini adalah dia tidak lanjut daripada MOU antara gubernur Indonesia yang perlu ditandatangani pada bulan Mei tahun 2020 lalu antara dengan luar negeri, yaitu karena adalah memperkuat kerjasama di bidang ekonomi di tengah perkembangan isu yang masih dinamis, termasuk tantangan yang sumber dari pandemi COVID-19 ini gitu. Jadi satu bulan dari acuan kami mengembangkan ini adalah pengelolaan positif perekonomian Republik Indonesia, terutama untuk mendorong investasi dan perdagangan Indonesia serta pemahaman kebijakan Indonesia. Jadi kenapa kita itu seperti itu Mbak Alexandra Rosali.
Oke. Mbak Rima tampaknya sudah bergabung lagi. Mbak Rima, jadi boleh dijelaskan Halo. sebenarnya kenapa ini dibentuk, lalu apa perubahannya dari yang tadinya nggak ada, tapi gara-gara platform ini jadi ada, Mbak? Berangkatnya itu dari pemikiran bagaimana untuk mengubah krisis menjadi katalis untuk menangkap berbagai peluang kerjasama ekonomi. Karena awalnya ketika pandemi kita dihadapkan pada kondisi kesulitan untuk melakukan diplomasi ekonomi karena ada keterbatasan dalam mobilitas dan juga dalam aktivitas. Selain itu juga pemikirannya berangkat dari juga menjawab feedback dari para pelaku bisnis baik dari Jepang maupun dari Indonesia yang selama ini mengeluhkan kesulitan mendapatkan informasi baik peraturan terkait prosedur maupun peluang-peluang yang existing di Indonesia untuk proyek-proyek investasi dan juga termasuk upaya untuk dari pelaku bisnis Jepang mencari tenaga kerja terampil karena seperti yang Mbak Pascalis pahami juga Jepang ini adalah aging society di mana kebutuhan besar di sini untuk tenaga-tenaga kerja terampil di berbagai sektor. Antara lain misalnya keperawatan, perawat untuk orang tua, dan juga pertanian, industri, manufacture, sehingga besar kebutuhannya di sini. Itu yang kita coba jawab melalui Jaipong dengan menyediakan platform yang user friendly seperti tadi saya sudah sampaikan dan gampang dijelajahi. Okay. Namun Mbak, ini tidak diperuntukkan untuk reinvent the wheel, tapi kita menyediakan platform sebagai hub di mana nanti informasi-informasi yang detailnya itu dikembalikan pada situs-situs dari kementerian, instansi, dan pihak-pihak yang terkait lainnya. Tapi itu berarti bukannya jadi memperpanjang proses ya Mbak ya? Tidak juga Mbak, karena sebenarnya kalau nanti coba dinavigasi Jaipong itu adalah hub, jadi platform yang mempermudah saja apabila mencari, namun apabila mereka klik lebih lanjut, misalnya mencari prosedur untuk ekspor-impor, nanti kita bikin kalau dilihat di situ kan ada yang ekspor-impor Indonesia-Jepang. Ketika mereka klik dan mereka mencari prosedurnya akan dikembalikan ke website Kementerian Perdagangan. Tapi mereka gampang mencarinya daripada membuka langsung. Kan masalah di Jepang ini juga kan kendala bahasa. Mereka umumnya lebih comfortable dan lebih gampang untuk mendapat informasi dalam bahasa Jepang. Nah ini kita upayakan menyediakan link awal dalam bahasa Jepang, kemudian untuk masuk ke laman misalnya Kementerian Perdagangan atau misalnya untuk mengetahui insentif untuk investasi ke BKPM. Jadi ini yang kita coba sediakan. Jadi sebagai cover hub, namun ujung-ujungnya nanti kembali ke instansi masing-masing. Sehingga kita tidak reinvent the wheel dan tidak membuat sesuatu yang baru, namun mencoba mempermudah. Yang juga tadi saya sempat buka website tadi pagi, ada yang saya lihat adalah soal pekerja nih Pak, ada penukaran pekerja, ada pelatihan. Nah itu menarik karena tentu kesempatan yang cukup besar dan peluang emas gitu untuk pekerja siapa tahu bisa bekerja di Jepang. Nah seperti apa konsepnya di Jaipong ini, tapi jangan dijawab dulu, nanti saya akan kembali bersama Mbak Rima dan juga Pak Kausa usai jeda setelah